Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Setidaknya ada 3 binatang kecil yang disebut dalam Al-Quran, yang diabadikan menjadi nama surah di dalam Al-Quran, yakni yang pertama surah An-Naml, yang berarti semut ya. Lalu yang kedua adalah Al-Ankabut ya. Surah Al-Ankabut yang berarti adalah laba-laba. Lalu yang ketiga adalah An-Nahl yang berarti adalah lebah ya. Dari ketiga nama surah yang diambil dari 3 binatang kecil yang disebutkan dalam Al-Quran ini, ternyata masing-masing binatang ini punya karakter yang masing-masing berbeda. Kalau kita mau ngambil pelajaran ya, ternyata dari 3 nama surah ini sangat erat kaitannya dengan karakter manusia pada umumnya. Kita lihat yang pertama adalah An-Naml, yakni semut ya. Kita tahu semut itu bisa membawa barang atau benda yang bisa jadi ukurannya lebih besar daripada ukuran badannya. Itu bahkan dalam penelitian disebutkan semut itu bisa menghimpun, menumpuk persediaan makanan mereka bertahun-tahun, untuk persediaan mereka bertahun-tahun. Padahal dalam penelitian bahwasanya semut itu hanya punya umur 1 tahun saja. Nah, kalau kita lihat karakter manusia yang seperti ini, yakni seperti semut, ya, ini orang-orang yang senantiasa banyak menimbun ya, menimbun ilmu bisa jadi tapi tidak diamalkan, atau menimbun harta tetapi tidak disedekahkan. Mereka senantiasa banyak membawa, mengambil, menimbun ya, bahkan dalam jumlah yang sangat luar biasa banyaknya, untuk persediaan mereka bertahun-tahun. Akan tetapi cenderung hal yang seperti ini, keadaannya seperti orang yang begitu serakahnya menimbun harta mereka, akan tetapi tidak memberikan banyak manfaat kepada orang lain. Lalu yang kedua yakni adalah Al-Ankabut, yakni laba-laba. Kita tahu laba-laba itu tidak pernah berpikir apa, di mana dan kapan ia makan. Akan tetapi laba-laba itu berpikir siapa yang akan menjadi korban untuk dia makan. Nah, karakter manusia yang seperti ini adalah karakter di mana dia tidak melihat halal haram, dia tidak mengenal baik dan buruk, dia tidak mengenal siapa yang berhadapan dengan dia. Akan tetapi senantiasa dia dengan kekuatannya mencoba untuk memangsa siapa saja yang ada di hadapannya. Sehingga karakter yang seperti ini juga adalah sebuah karakter yang buruk, yakni bisa jadi dia akan senantiasa mencari korban untuk dimangsanya. Manusia yang seperti ini adalah manusia yang bisa jadi tidak mengenal persahabatan dengan baik ya. Siapapun dia, bahkan pasangannya sendiri, laba-laba itu bisa jadi memangsanya. Lalu yang ketiga adalah binatang yang diabadikan dalam Al-Quran menjadi surah dalam Al-Quran adalah An-Nahl, yakni lebah. Luar biasanya ternyata lebah ini menjadi perumpamaan orang-orang yang beriman. Rasulullah
ada menyebutkan dalam sebuah hadisnya bahwasanya perumpamaan orang-orang yang beriman itu adalah seperti lebah, ya. Karena memang ada 3 karakter yang luar biasa dari lebah itu sendiri. Yang pertama, lebah itu tidak pernah hinggap di satu tempat lalu tempat yang dihinggapi itu menjadi rusak, ya. Kalau kita lihat bahwasanya lebah itu membuat sarang walaupun di sebuah dahan yang kecil, ya, di sebuah pohon, ya, di sebuah cabang yang agak rapuh, akan tetapi dengan datangnya lebah dengan membuat sarang di atasnya, dia tidak merusak, ya. Nah, ini adalah karakter yang luar biasa yang dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang yang beriman itu seperti lebah, ketika ia hinggap di mana saja, maka yang dihinggapi itu tidak pernah dirusak, bahkan dijaga. Nah, orang-orang yang beriman ketika dia berkumpul kepada siapapun, di komunitas apapun, seharusnya begitulah sejatinya orang-orang yang beriman akan memberikan banyak kesejukan, manfaat dari apa yang dia duduki, dari apa yang dia singgahi. Tuh. Lalu yang kedua, karakteristik daripada lebah adalah lebah itu tidak pernah makan kecuali makan yang manis-manis, ya, daripada saripati bunga. Makanya ini diumpamakan oleh Rasulullah, karakter orang yang beriman juga harusnya seperti ini. Bahwasanya mereka konsumsi adalah senantiasa yang baik. Tidak pernah orang-orang yang beriman itu memakan harta yang haram. Jangankan yang haram, yang subhat pun kalau bisa mereka jaga. Ini perumpamaan yang luar biasa. Lalu yang ketiga, tidak pernah keluar dari lebah sesuatu apapun kecuali adalah yang baik juga, yakni lebah mengeluarkan madu. Inilah karakter orang-orang yang beriman. Seharusnya ketika yang dia konsumsi itu baik, ketika yang dia makan itu baik, yang dimasukkan ke dalam tubuhnya itu juga baik, maka yang keluar pun nanti akan baik pula. Jadi kalau ada orang yang keluar dari dirinya sesuatu yang buruk, ya, sesuatu yang kasar, ya, perkataannya, tingkah lakunya, pergaulan dan lain sebagainya, itu berarti jauh daripada nilai-nilai keimanan seseorang. Oleh karena itu, mari kita belajar, ya, dari 3 binatang yang disebut dalam Al-Quran dan diabadikan menjadi surah. Dalam Al-Quran ada 3 binatang kecil ini, yaitu yang pertama semut, yang kedua adalah laba-laba, lalu yang ketiga adalah lebah. Senantiasa kita diajarkan untuk meniru, ya, bagaimana Rasulullah ajarkan. Ternyata perumpamaan seorang yang beriman itu seperti lebah. Kita banyak belajar dari lebah, bahwasanya lebah itu tidak pernah merusak. Lebah itu selalu makan yang baik, dan juga yang keluar dari lebah itu adalah senantiasa yang baik. Mudah-mudahan kita betul-betul menjadi pribadi orang-orang yang beriman, yang senantiasa banyak belajar seperti karakter lebah yang disebutkan oleh hadis Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah dalam kebaikan, senantiasa meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.